Kalian pernah nggak dapat satu prestasi, tapi ngerasa kalau kalian gak layak dapat prestasi itu? Ujung-ujungnya, kalian malah bandingin diri kalian sama orang lain yang lebih kompeten. Apa kalian pernah? Kenapa ya bisa begitu? Sebenarnya hal tersebut adalah sebuah sindrom loh. Namanya sindrom penyemu atau impostor syndrome. Bukan impostor yang ini ya. Jadi, apa itu impostor syndrome? Impostor syndrome adalah sebuah konsep yang menjelaskan keadaan individu yang ditandai oleh ketidakmampuan untuk menginternalisasi pencapaian atau prestasi mereka, dan terus-menerus merasa takut dianggap sebagai penipu. Terlepas dari bukti eksternal kompetensi mereka, orang dengan sindrom penyemu akan tetap yakin bahwa mereka adalah penipu dan tidak pantas atas kesuksesan yang mereka capai. Bukti kesuksesan mereka diatributkan pada keberuntungan, waktu yang tepat, atau sebagai hasil menipu orang lain, hingga berpikir bahwa orang lain lebih cerdas dan kompeten dibanding dirinya. Impostor syndrome pertama kali muncul dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Pauline R. Clancy dan Sujuni A. Aimis yang mengamati bahwa wanita berprestasi tinggi memiliki kecenderungan mempercayai bahwa diri mereka tidak cerdas dan terlalu tinggi dinilai oleh orang lain. Penelitian psikologis yang dilakukan di awal tahun 1980-an memperkirakan bahwa 2 dari 5 orang sukses menganggap diri mereka sendiri penipu, dan studi lain menemukan bahwa 70% dari semua orang merasa seperti penipu pada satu atau lain waktu. Hal ini tidak dianggap sebagai gangguan psikologis dan bukan merupakan salah satu kondisi yang dijelaskan dalam statistik gangguan mental. Lalu, siapa saja sih yang bisa terkena impostor syndrome ini? Sindrom ini biasanya ditemukan pada orang yang tumbuh besar dalam keluarga yang menekankan pentingnya prestasi. Orang-orang yang berasal dari kaum minoritas, misalnya dari segi ras, suku, etnis, agama, jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau latar belakang ekonomi, juga lebih mungkin mengalami sindrom ini. Satu lagi, impostor syndrome juga sering ditemukan pada mereka yang baru saja terjun ke dunia profesional setelah menyelesaikan studinya, atau bisa disebut lulusan baru atau fresh graduate. Lulusan baru ini akan merasa bahwa dirinya belum pantas untuk menjadi seorang profesional karena merasa tidak kompeten, meskipun sebenarnya ia memiliki kompetensi yang tinggi. Karena itu, orang yang mempunyai sindrom ini malah sering menunda pekerjaan karena takut hasil pekerjaannya tidak sempurna. Bagaimana cara mengetahui seorang pengidap impostor syndrome? Impostor syndrome ini memiliki 5 tanda. 1. Sering meragukan kemampuan diri sendiri. 2. Sering mengaitkan kesuksesan dan pencapaian dengan faktor eksternal. 3. Tidak mampu menilai kompetensi dan keterampilan diri secara objektif. 4. Merasa takut akan gagal suatu saat nanti. 5. Merasa kecewa hingga frustasi ketika tidak mampu memenuhi standar yang ditetapkan oleh diri sendiri. Biasanya, pengidap impostor syndrome ini cenderung akan terus memotivasi dirinya untuk terus bekerja keras, bahkan terkadang lebih dari yang ia perlukan. Namun, hal ini dilakukan semata-mata agar ia merasa aman dan tidak ada orang yang tahu bahwa dirinya adalah seorang penipu. Setelah kalian mengetahui tanda-tandanya dan merasa, oh kayaknya itu aku deh. Ada loh cara menghadapi sindrom ini. Untuk menghindari hal tersebut, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghadapi impostor syndrome ini. Di antaranya adalah, yang pertama, akui perasaan kamu. Langkah pertama untuk menghadapi impostor syndrome ini adalah dengan menyadari dan mengakui apa yang kamu rasakan. Kamu bisa mulai dengan menuliskan perasaan kamu pada buku catatan. Cobalah untuk menuliskan semua keraguan dan perasaan tidak mampu yang kamu rasakan secara spesifik beserta dengan alasan di baliknya. Hal ini karena bisa membantu kamu menyadari bahwa mungkin keraguan yang kamu rasakan sebenarnya tidak berdasar dan kamu tidak perlu terlalu khawatir akan hal tersebut. Yang kedua, lawan pikiran negatif. Setiap kali pikiran negatif kamu muncul, cobalah untuk melawan pikiran tersebut dengan melakukan positive self-talk. Misalnya dengan membicarakan hal-hal positif tentang diri kamu, atau dengan mengatakan usaha apa yang sejauh ini sudah kamu lakukan untuk mencapai kesuksesan. Hal ini bermanfaat untuk menetralkan pikiran-pikiran negatif yang mengganggu kamu selama ini. Yang ketiga, bicarakan perasaan kamu.
Selain menuliskannya, kamu bisa juga loh bercerita kepada orang-orang yang kamu percaya, seperti sahabat, keluarga, ataupun kolega untuk melegakan perasaan kamu. Karena mungkin mereka bisa berbagi pengalaman yang serupa atau memberikan kamu sudut pandang yang lebih positif dalam melihat diri sendiri. Yang keempat, kenali kekuatan dan kelemahan kamu. Mengenal kekuatan dan kelemahan diri sendiri juga bisa membantu kamu menghadapi imposter syndrome. Setelah memahami kekuatan dan kelemahan diri kamu lebih dalam, cobalah temukan cara untuk mengembangkan kekuatan tersebut dan mengatasi kelemahan kamu. Karena dengan begitu, kamu tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu untuk khawatir bahwa kamu tidak memenuhi kualifikasi untuk suatu tugas atau peran tertentu. Dan yang kelima, akui dan nikmati kesuksesan kamu. Imposter syndrome juga bisa dilawan dengan hal ini. Jadi, setiap kali kamu berhasil meraih kesuksesan, biasakanlah untuk mengakui bahwa kesuksesan tersebut adalah hasil dari usaha, kecerdasan, dan keahlian kamu. Kamu juga bisa merayakan kesuksesan tersebut, atau bisa disebut sebagai self-reward. Misalnya, dengan pergi makan bersama teman atau sekadar membeli barang yang kamu inginkan. Selain itu, berlatihlah menerima pujian dari orang lain, sehingga kamu bisa lebih menghargai setiap usaha dan kesuksesan yang kamu raih. Walau imposter syndrome bukan salah satu jenis gangguan mental, imposter syndrome yang dibiarkan berlarut-larut bisa menyebabkan kamu mengalami gangguan kecemasan hingga depresi. Untuk itu, ingatlah bahwa setiap kesuksesan yang kamu raih memang layak untuk kamu dapatkan. Dan ingat juga bahwa kamu berada pada tempat kamu sekarang karena suatu usaha dan keputusan yang kamu buat, bukan sekedar karena keberuntungan atau kebetulan semata. Nah, sekian informasi yang bisa kami berikan mengenai imposter syndrome. Semoga video yang kami buat ini bisa membantu kalian mengenali apakah kalian sedang mengalami imposter syndrome atau tidak. Dan bagi kalian yang telah mengetahui bahwa kalian sedang menghadapi imposter syndrome, semoga video yang kami buat ini bisa membantu kalian untuk menghadapi sindrom ini. Tetapi, jika keraguan dan kekhawatiran kamu kian mengganggu, janganlah ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Sekian dari kami dan terima kasih.